kelompok 9 akan memaparkan materi perubahan sosial dan kebudayaan dengan dosen pengampu Bapak Arif Dermawan SCMA. Selamat menyaksikan. Dahulu, anak-anak bermain bersama-sama secara tradisional. Sekarang, anak-anak bermain secara digital menggunakan smartphone. Dahulu, cara bertransaksi masyarakat menggunakan uang fisik. Namun saat ini, transaksi dapat dilakukan secara praktis melalui QRIS maupun sistem online. Jika dahulu tren yang populer adalah slow-mo, September, S-nya apa? kini tren tersebut telah berganti menjadi velocity. Video tadi adalah beberapa contoh dari perubahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Jadi, apa sih perubahan sosial dan kebudayaan itu? Perubahan sosial adalah suatu proses perubahan yang mengacu pada pola maupun struktur masyarakatan tentang bagaimana perubahan pola manusia dalam bersosialisasi. Sedangkan perubahan kebudayaan adalah pergeseran unsur-unsur kebudayaan yang mana disebabkan oleh perubahan pola serta nilai dalam masyarakat. Perubahan ini bisa cepat atau lambat, besar atau kecil, dan tiap masyarakat punya cerita perubahan sendiri. Misalnya, di masyarakat yang hidup di lingkungan heterogen dan dipengaruhi oleh faktor ekologi, kalau mereka nggak bisa menyesuaikan diri, lama-lama kompleksitas sosial dan budayanya akan meningkat. Setiap lingkungan sosial pasti menghadapi perubahan, dan ada ciri-ciri yang bisa kita lihat seperti pertama, karena masyarakat selalu dinamis, perubahan nggak akan pernah berhenti, jadi perkembangan terus berjalan. Yang kedua, perubahan juga terjadi di aspek yang saling terkait, baik material, kayak benda, maupun imaterial, seperti nilai. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Yang pertama itu ada evolusi. Perubahan sosial berjalan lambat, alami, tanpa direncanakan, dan terjadi dalam jangka panjang. Contohnya, pergeseran dari masyarakat agraris tradisional ke masyarakat industri dan digital di Indonesia. Misalnya, penggunaan smartphone di desa yang awalnya lambat namun akhirnya meluas. Yang kedua, itu revolusi. Perubahan sosial berlangsung cepat, mendasar, dan sering disertai gejolak politik atau sosial. Contohnya, reformasi 1998 di Indonesia yang menggantikan rezim Orde Baru, mengubah sistem politik dari otoriter ke lebih demokratis. Yang ketiga, ada perubahan yang direncanakan. Ada pihak yang merencanakan perubahan agent of change untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, program keluarga berencana (KB) di Indonesia yang digalakkan pemerintah dengan penyuluhan dan fasilitas kesehatan. Yang keempat, ada perubahan yang tidak direncanakan. Terjadi tiba-tiba, tanpa perkiraan, sering menimbulkan guncangan sosial dan penolakan. Contohnya, pandemi COVID-19 yang mengubah cara kerja, work from home, sistem pendidikan belajar online, dan interaksi sosial tanpa persiapan. Yang kelima, ada perubahan kecil. Perubahan yang terjadi pada aspek tertentu dan tidak mengubah struktur masyarakat secara menyeluruh. Contohnya, pergantian tren fashion dari celana cutbray tahun 80-an ke celana skinny jeans, lalu ke celana baggy yang kembali populer sekarang. Lalu perubahan besar, mengubah tatanan masyarakat secara luas menyentuh struktur sosial, ekonomi, atau budaya, serta biasanya menimbulkan resistensi. Contohnya, digitalisasi perbankan di Indonesia dari transaksi manual ke mobil banking atau QRIS, yang mengubah cara masyarakat mengelola keuangan dan gaya hidup. Yang selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, ada bertambah atau berkurangnya penduduk.
Pertumbuhan penduduk mempengaruhi struktur sosial dan budaya, seperti urbanisasi dari desa ke kota yang menyebabkan kepadatan, perubahan gaya hidup, dan pola pikir masyarakat kota. Yang kedua, ada penemuan-penemuan baru, inovasi teknologi, misalnya komunikasi dari telegram ke smartphone yang mengubah cara hidup, interaksi, dan kebudayaan masyarakat. Dan yang ketiga, ada pertentangan sosial, konflik antar individu atau kelompok karena perbedaan nilai atau norma. Pertentangan ini dapat menimbulkan perubahan atau masalah baru dalam masyarakat. Dan yang selanjutnya ada revolusi, perubahan cepat dan besar dalam pola pikir, perilaku, dan kebiasaan masyarakat. Contohnya seperti revolusi industri yang mengubah cara kerja dari tradisional ke teknologi mesin. Yang kelima, ada peperangan yang menyebabkan penderitaan dan perubahan budaya. Pihak yang kalah biasanya harus menerima budaya pihak yang menang. Dan yang keenam, ada pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Kontak dengan budaya luar menimbulkan akulturasi atau adopsi budaya baru. Budaya dominan sering lebih mudah diterima sehingga budaya asli dapat memudar. Selanjutnya ada proses-proses perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama ada komunikasi, yaitu cepatnya penyebaran ide, informasi, hingga memicu perubahan. Lalu ada akulturasi, yaitu masuknya budaya baru tanpa menghilangkan budaya aslinya. Lalu ada asimilasi, yaitu pembauran budaya hingga terciptanya budaya campuran. Lalu ada difusi, yaitu penyebaran unsur budaya ke masyarakat lain. Lalu ada disorganisasi dan reorganisasi, yaitu pudarnya norma lama lalu terbentuk norma baru. Selanjutnya ada penyesuaian sosial, di mana masyarakat menyesuaikan diri agar selaras dengan perubahan. Dan agen perubahan sendiri terdiri dari individu, kelompok, media, dan pendidikan yang mendorongnya. Yang terakhir ada arah perubahan, bisa menjadi arah yang positif, negatif, luas, sempit, maju, dan mundur. Proses perubahan sosial dan kebudayaan terjadi melalui interaksi, penerimaan budaya baru, hingga pembentukan norma baru. Proses ini dipengaruhi oleh komunikasi, akulturasi, asimilasi, dan faktor agen perubahan. Hasilnya bisa membawa kemajuan atau justru tantangan bagi masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir ada modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan masyarakat dari keadaan tradisional menuju keadaan yang lebih modern. Modernisasi ini tidak hanya terjadi di bidang teknologi saja, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, pekerjaan, hingga pola pikir. Pada tahap awal, modernisasi seringkali menimbulkan benturan dengan nilai-nilai tradisional yang sudah ada. Misalnya, ketika teknologi komunikasi masuk, cara berinteraksi masyarakat berubah, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan antara generasi tua dan generasi muda. Modernisasi memiliki beberapa ciri utama. Pertama, individualisme, yaitu semakin modern sebuah masyarakat, semakin tinggi kebebasan individu untuk menentukan pilihan hidupnya. Kedua, diferensiasi, artinya muncul berbagai perbedaan dan spesialisasi. Misalnya, banyak profesi baru seperti pekerjaan digital. Ketiga, rasionalitas, yaitu masyarakat modern cenderung menggunakan logika dan akal sehat dalam mengambil keputusan, bukan hanya berdasarkan tradisi. Keempat, ekonomisme, di mana masyarakat lebih menekankan pemenuhan kebutuhan ekonomi dibandingkan ikatan tradisional. Dan yang terakhir, perkembangan atau globalisasi, yaitu perubahan sosial budaya berlangsung semakin cepat karena kemajuan teknologi yang membuat dunia semakin terhubung tanpa batas. Kesimpulan dari materi kami adalah perubahan sosial dan kebudayaan adalah suatu keniscayaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari dinamika internal maupun pengaruh eksternal, baik melalui evolusi, revolusi, penemuan baru, interaksi sosial maupun modernisasi. Perubahan tersebut dapat membawa kemajuan atau tantangan, sehingga masyarakat perlu melakukan penyesuaian agar tercipta keseimbangan, ketertiban, dan kemajuan bersama. Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.